Halo Tribuners, kembali lagi di On Cam. Kali ini bersama saya Atri Betty. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan kawan saya yang sedang berada di Jepang. Dia merupakan seorang karyawan swasta. Saat ini akan bertanya mengenai seputar kehidupan biaya hidup perantau di Jepang dan juga keadaan new normal di negara maju tersebut. Langsung saja, halo Mas Eko. Halo, Apa kabar? perkenalkan nama saya Eko Wahyu Prasetyo. Eh, Sekarang saya tinggal di Jepang, tepatnya di Hamamatsu, Prefektur Shizuoka. Berapa lama Mas eh, sudah tinggal di Jepang sendiri? Untuk di Jepangnya sendiri sih, pertama kali ke sini bulan November ya, tahun 2018. Jadi Hmm. sampai sekarang sudah 1,5 tahunan lah. Oh, sudah lama juga ya Mas. Ya Belum lumayan. ke Indo. Belum. Kalau di Indonesianya tinggal di mana Mas? Di Solo, Solo Oh, Jawa Tengah. tengah. Ya. Nah gini Mas, kan banyak juga nih yang kepingin tahu khususnya WNI sendiri yang Nah, ingin merantau di sana. Nah, apakah jika bekerja di Jepang, di sana ada perkumpulan untuk orang-orang Indonesia, Mas? Untuk perkumpulan orang Indo sih tentunya ada ya. Misalnya kelompok bola ya yang paling aku sering jumpai. Hmm. Kelompok kelompok supporter bola istilahnya lah. Dari Solo sendiri lah, dari Jakarta, dari Bandung maupun Surabaya. Gitu kalau pas sekiranya liburan akhir tahun gitu, kalau ada acara di satu kelompok tersebut, mereka pun biasanya ikut gabung juga gitu. Itu hanya berdasarkan ini ya, apa cuman oh saya ikut ini termasuk supporter apa gitu. Tapi kalau di sana sendiri gitu selain supporter atau memang ada perkumpulan khusus sendiri? Ada sih untuk ada orang untuk orang Islam sendiri ada. Oh, selain itu Ya, selain itu apa ya? Banyak ada sih, cuman belum terlalu ngerti juga. padahal udah cukup lama juga ya Mas. Jarang keluar. Oke, kalau gini Mas, kan banyak juga yang ingin tahu nih biaya hidup di Jepang. Kan tahu sendiri Jepang itu negara maju dan mungkin Eh, eh, sebagian orang udah mikir di sana tuh mahal, tapi kan mungkin pendapatan di sana juga banyak. Kalau dari cerita Mas Eko sendiri gimana? Kalau pengalaman pribadi ya, aku sendiri sih yang paling banyak itu buat gaji itu potongan gajinya itu paling besar. Terus PPN untuk hah? seperti PPN gitu. Ya pajak juga, terus apa asuransi kesehatan, asuransi dari perusahaan, terus biaya buat tempat tinggal sama ini tempat tinggal gini, potongan semua itu. Berapa persen dari pendapatan itu Mas kalau boleh tahu? Sekitar berapa ya? Ada sih hampir berapa ya? Mungkin cuma 30% mungkin ya. tiga Hmm, puluh persenan lah. ya cukup lumayan banyak ya Mas. Iya. Oke, kalau gini Mas, untuk biaya kebutuhan tempat tinggal seperti air, listrik, atau lainnya seperti itu? Untuk air, listrik sama rumah itu sudah dipisah ya, dipotong dari gaji sendiri gitu. Jadi tiap bulan tuh udah ada jatahnya sendiri berapa berapa gitu. Untuk kamar tuh berapa, untuk air dan listrik itu juga udah ada. Jadi memang berbeda ya Mas dengan di Indo. Ya, lumayan lah untuk WNA emang kayak gitulah biasanya Oh, buat itu yang khusus untuk WNA, tapi kalau untuk orang sana sendiri? untuk orang sini sendiri sih kayaknya ya sama sih kayaknya. Oke, 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 kayak gitu Mas. Kalau ini Mas, apa kan kebiasaan orang Jepang kita tahu kalau orang di sini tuh melihat orang Jepang kan tertib, disiplin. Hmm. Eh, kalau dari pengalamannya Mas Eko sendiri, bedanya apa kebiasaan orang Jepang yang nggak ada di Indo ataupun sebaliknya?
Untuk kebiasaan sendiri dari buang sampah aja ya. Kalau Mm-mm. buang sampah itu sudah teratur gitu loh. Ada kalender tahunan gitu dia di sini. Jadi untuk jadwal setiap minggu itu untuk hari Senin tuh misal sampah yang bisa dibakar, untuk hari Selasa sampah plastik, untuk hari Rabu sampah khusus, sama hari Kamis itu sampah bisa dibakar, sama hari Jumat itu kaleng botol gitu. Jadi tiap hari itu beda-beda, Oh, jadi sudah setiap ada sistem harinya lah. dan satu minggu itu beda semua ya, Mas? Itu Nah, untuk nasional itu, gitu. nah, Itu eh, kalender nasionalnya nah, apa kayak gitu? ya udah ada kalendernya sendiri, udah dikasih setiap satu rumah itu dikasih itu nanti kalender. Hmm. Oh, keren juga di sana. Terus untuk Nah, kebiasaan yang lain sih, misal apa ya? Untuk salam ya, salamnya orang Jepang sendiri kan beda ya. Salamnya orang Jepang itu kan kalau di sini namanya ojigi ya. Ojigi itu membungkukkan badan ya istilahnya gitu. Kalau orang Indonesia kan biasa kalau salam ya ngucapin apa ya, ya nggak harus pakai membungkukkan diri gitu kan, nggak harus kan. Kalau di sini biasanya gitu, ngucapin selamat pagi itu harus pakai membungkukkan badan sedikit gitu untuk yang nggak resmi gitu. sedikit berbeda dengan di sini. Hmm, Kalau di sini kan biasanya cuma nunduk kepala. Kalau di sana sampai badannya gitu, Mas. badan. Kalau untuk saat ini nih kan kita tahu juga di berbagai negara terkena wabah corona ya, Mas, termasuk Jepang. Nah, di sana Nah, dikatakan telah berhasil menangani COVID-19 ini. Walaupun belakangan Jepang kan terkena gelombang kedua corona nih. ya, Nah, bagaimana warga Jepang dalam menghadapi masa new normal saat ini? untuk warga Jepang sendiri ya, eh, yang penting itu dari pemerintah pun sudah menghimbau ya buat Hmm. gimana ya, jaga jarak itulah ya. Ya di setiap tempat, di misal di supermarket gitu kan, di kasirnya itu dikasih jarak ya, dikasih jarak apa plastik gitu, apa penutup plastik antara kasir sama konsumen, terus antara konsumen dan konsumen itu kan dikasih jarak sekitar 1 meteran kan, dari satu konsumen ke konsumen yang lain itu 1 meter. Terus ya, Wajib pakai ya udah, masker. ya wajib juga pakai masker, sama di tiap tempat tuh ada disinfektan. Terus apa lagi ya, itu udah sih itu. Oke, kalau untuk peran dari pemerintah di sana sendiri, Mas? Kalau peran pemerintah sih pasti besar ya, buat nyediain stok masker yang buat untuk kena yang dampak-dampak yang paling banyak dulu kan. Terus apa lagi ya, apa lagi ya, udah kayaknya. Mungkin di sana pemerintah itu memberikan bantuan seperti itu. Ya untuk bantuan sih, bantuan masker, bantuan donasi ya, apa uang ya. Kayak kemarin kan kayak Q-Booking kan, uang tambahan gitu buat warganya sendiri, di ada saldonya buat kita. Hmm. Jadi di sana benar-benar ini ya pemerintah tuh memperhatikan rakyatnya, Benar-benar memperhatikan. walaupun itu warga negara asing ya, Mas. Hmm, Oke, tuh. kalau terakhir nih Mas pertanyaannya, pilih mana ini Mas Eko kalau disuruh tinggal, pilih di Jepang apa pulang ke Indonesia? Kalau aku sih ya tergantung pribadinya orang-orang orang sendiri ya. Kalau aku sih ya buat untuk kerja ya mending di sini gitu, kalau buat kerja ya. Kalau ya sebenarnya sih pengen pulang juga ya, buat biar dekat sama keluarga gitu kan. Tapi untuk sekarang sih pengennya masih buat kerja gitu. Masih, Jadi masih pengen di sini dulu gitu. untuk sementara masih pengen di sana, belum kepengen Buat pulang Mas. ya ya nantilah itu buat nanti. Belum ada pikiran sih. Oke, oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Eko buat infonya, sangat bermanfaat sekali. Semoga pandemi
ini benar-benar segera hilang ya. Sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Untuk Tribuners, jangan lupa jaga kebersihan dan cuci tangan. Saya Atri undur diri, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.